Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Denis Firman Nugraha dari jurusan Teknik Mesin dari Prodi D4 Produksi dan Perawatan dari Departemen Iptek Himpunan Mahasiswa Mesin Polnes. Jadi saya hari ini akan membahas tools-tools 3 dimensi di AutoCAD yang sebelumnya saya bahas tools 2D. Hari ini kita akan bahas untuk tools di 3D-nya, 3D-nya. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita buka AutoCAD-nya. Untuk tampilan awalnya sama seperti kemarin, kita pilih di New, kemudian Browse New Template, kita pilih yang Achat ISO, dan kita open. Nah, untuk membuat 3D, ini kan tools-toolsnya masih yang 2D. Ini kita bisa di bagian sini ada yang namanya 3D Basic, kita pencet. Jadi dia ada di bagian sebelah sini. Kelihatan nggak? Sebentar ya, saya pindahin. Ini ada di bagian sini, sampingnya gear. Di sini ada yang namanya 3D Basic. Ini kita pencet. Nah, maka akan berubah toolsnya. Nah, jadi di sini ada tools pertama itu box. Jadi box di sini tuh ada banyak lagi di sini diklasifikasikannya. Jadi ini untuk membentuk suatu objek 3D, tapi dalam bentuk dia sudah jadi. Misal seperti ini. Nah, ini untuk tampilan ini kan 2D ya, dari atas. Nah, jadi untuk mengubah tampilannya ini bisa kita di sini, kita pilih yang top ini, kita ganti ke SW Symmetry ataupun 4 di antara ini untuk bisa menampilkan tampilan 3D. Ini juga bisa kita pindah ke konseptual, nanti apa bedanya mari kita lihat dulu. Sebentar kita bikin. Pertama mungkin kita bisa bikin box di sini. Nah, ini bebas saja ya kita bikin. Tarik ke atas. Nah, dia akan terbentuk sebuah objek dalam bentuk 3D. Sebuah box ya di sini. Nah, ini kan masih dalam bentuknya rangka ya. Gimana kalau misalnya kita mau lihat dalam bentuk yang solid. Jadi ini yang 2D-nya, kita pencet, kita ganti ke konseptual, ke realistik. Jadi ini banyak tipenya, tergantung kita mau view atau visualnya nanti seperti apa. Ada hidden, hidden ini mirip yang 2D, shade kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi di bagian awal-awal ini dia terus untuk membentuk suatu objek tapi bentuknya itu sudah jadi dia. Tuh. Jadi kita nggak perlu buat detail-detailnya, dia sudah jadi duluan seperti ini. Ini ada kon dalam bentuk kon, baru ini bola, ini piramid, kemudian ada trapesium, kemudian ada torus. Torus ini bentuknya seperti donat, dan ada polisolid. Polisolid nih seperti membuat tembok ya, seperti itu. Kemudian mungkin bisa kita lanjut ke tools selanjutnya itu extrude. Jadi cara penggunaan extrude ini tidak seperti yang pertama, di mana dia itu dalam bentuk jadi. Untuk membentuk extrude ini harus dalam bentuk 2 dimensinya dulu. Jadi mungkin ini bisa kita pilih untuk bentuk 2D lagi seperti ini. Nah, misal kita membentuk sebuah kubus, kita bikin line sini, misal 50 kali 50. Ntar kita zoom 50, 50 seperti ini. Kemudian kita pindah ke tampilan 3 dimensi. Nah, dalam tools extrude ini dia kita klik ke objeknya. Oh iya, dalam tools extrude ini dia bendanya itu harus di satu dulu. Jadi dia nggak boleh satu-satu seperti ini. Ini kan satu-satu nih. Dia harus pakai polyline kalau misal di 2D-nya. Tapi bisa juga pakai line. Kita satukan manual, yaitu kita blok. Kemudian kita ketikkan join. Nah, maka dia akan menjadi satu kesatuan objek 2 dimensi ini. Kita extrude. Nah,
Jadi kita pencet extrude, kita arahkan ke objek yang 2D-nya. Kita pencet enter. Nah, maka akan dia membentuk sebuah kubus atau balok tergantung kita ukurannya. Karena kita membuat kubus, maka ketinggiannya itu 50. Nah, seperti itu. Maka akan terbentuk sebuah balok. Ini juga bisa kita view-nya tergantung kita, nggak tergantung dari sini dengan mencet yang ini yaitu orbit. Nah, jadi kita bisa putar. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tools selanjutnya yaitu revolve. Jadi revolve ini dia gunanya untuk membuat bentuk yang mengeliling dia. Jadi bentuknya itu bakal full. Jadi kita hanya perlu buat bentuknya itu mungkin seperempat atau seperduanya. Nah, maksudnya tuh gimana? Mungkin bisa kita langsung contohkan saja. Ini misal kita bikin sebuah line, sebuah objek. Sembarang aja kita bikin. Kita bikin seperti ini. Nah, penggunaan revolve tuh jadi dia harus ada yang namanya patokan sama seperti mirror seperti yang di 2D kemarin. Mirror, kemudian move. Jadi dia harus ada patokannya. Dan bendanya itu harus jadi satu kesatuan. Jadi ini kita join dulu. Kita join. Nah, setelah itu bisa kita pakai tools revolve. Kita klik bendanya, kita enter. Nah, jadi ini ada patokannya. Mungkin patokannya bisa kita taruh di ujungnya sini. Sampai ke sini. Sampai ke ujungnya. Nah, ini maksudnya apa? Kan ada yang di bawah-bawahnya itu ada derajat ya. Maksudnya itu semengelilingi apa objek yang kita bentuk ini. Misal kita buat 90 derajat. 90 derajat. Coba misal kita lihat ya. Nah, maka dia akan terbentuk seperempatnya aja. Gimana kalau misalnya kita bentuknya 180 derajat atau setengahnya. Dari ujung ke ujung kita ketikkan 180 derajat. Nah, kalau kita lihat, maka dia akan terbentuk separuhnya, setengahnya, dengan kemiringan derajatnya 180. 180 itu kan berarti dia datar kayak gini ya. Kalau misalnya di diagram Cartesius di sumbu X sumbu Y seperti ini. Jadi dia untuk membuat 2D ini dalam bentuk seperti silinder. Nah, seperti itu. Ini juga bisa kita misal ada kita pisah line di sini. Jadi dia akan membentuk suatu lubang. Misal baru kita revolve. Jadi ini kita enter dari sini ke sini patokannya. Nah, misal kita keliling full ya. 360 derajat. Nah, maka akan terbentuk sebuah lubang seperti itu. Kemudian lanjut ke tool selanjutnya, itu ada yang namanya loop. Jadi loop ini digunakan untuk seperti membuat tirus dia. Jadi seperti benda yang awalnya dia memiliki dimensi lebih besar, kemudian dibikin ke dimensi yang lebih kecil. Contoh misal kita membuat sebuah persegi. Ini bisa kita bikin persegi. Dan ini misal 100 kali 100. Kemudian kita itu bikin objek yang lebih kecil daripada objek utamanya. Pertama-tama kita join dulu ini. Biar jadi satu. Nah, kita bikin objek yang lebih kecil daripada objek pertama ini. Misal kita, ini bebas ya bentuknya, nggak harus persegi juga. Misal kita bentuk lingkaran. Kita bentuk lingkaran, misal diameternya 20. Nah, untuk menggunakan tools dari Love ini, jadi tools yang ini harus kita pindah ke atas. Gimana caranya? Kita klik ini kan, kita klik objek keduanya,
Baru ini kan ada yang warna biru nih, atau pokoknya sumbu yang ngarahnya ke atas. Itu kita pencet, kita naikkan. Nah, yang warna biru itu maksudnya apa? Maksudnya itu ketinggiannya. Misal kita bikin ketinggiannya itu 80. Nah, sudah. Kemudian kita pakai tools dari Louvre, benda pertamanya, kemudian benda keduanya. Baru kita enter. Kemudian ini kita enter lagi. Jadi dia akan membentuk sebuah seperti tirus di sini. Jadi dia mengecil gitu untuk membentuk dari yang objek pertama, yaitu besar kan dia daripada objek keduanya. Jadi dia semakin tirus, semakin mengecil. Yang akhirnya akan mengikuti benda dari objek keduanya seperti itu. Ini bisa kita delete. Kemudian ada tools lagi yang namanya itu uh, sweep. Sweep ini biasa digunakan untuk membuat rangka plumbing atau perpipaan. Jadi misal kita bikin lain, ini acak aja, ini seperti ini. Nah, acak kayak gini. Kemudian kita bikin base daripada perpipaannya. Misal kita bikin circle segini. Kemudian kita ganti point of view-nya jadi simetri. Nah, ini kita pakai sweep. Kita klik sweep. Ini enter. Kemudian oh ya, ini lupa kita join dulu. Dia harus satu kesatuan juga bendanya. Kita ulang, kita sweep. Kita pencet bendanya. Benda yang akan mengikuti bentuk dari benda pertama yang ini, benda yang lingkaran ini akan membentuk 3D sepanjang lintasan lain yang kita bikin ini. Nah, jadi gimana? Mungkin bisa kita langsung coba aja. Kita enter dan kita pencet sini. Nah, jadi dia bentuk lingkarannya tadi akan membentuk bentuk 3 dimensi sepanjang line yang tadi kita bikin. Nih, line yang kita bikin kan bentuk layoutnya seperti ini. Kalau misalnya kita sweep, kita pencet yang objek lingkarannya, kemudian kita pencet ke tracknya atau lintasannya. Nah, maka dia akan membentuk objek lingkaran tadi dalam bentuk 3 dimensi, tapi mengikuti lintasannya seperti ini. Terus ini juga bisa kalau misalnya kita mau, kalau misalnya yang tadi itu kan ini masih lancip kan ujung-ujungnya. Ini juga kita bisa pakai tools juga untuk merapikannya atau untuk membuat round, membuat bulat dengan pakai fillet seperti yang di 2D kemarin. Nah, misal kita bikin fillet jari-jarinya 10. Nah, ini kita harus memisahkan daripada ini kan objeknya jadi satu ya. Jadi ini harus kita pisah dulu. Kita explode namanya. Ini. Nah, maka dia akan jadi satu-satu lagi. Nah, ini kita fillet jari-jarinya, misal kita bikin 10 sini, spasi ini ke sini, spasi lagi ini ke sini, spasi lagi ini ke sini. Kemudian kita 3D lagi. Point of view-nya kita ubah 3D lagi. Kita sweep objek pertama mengikuti lintasan. Ini kita join dulu untuk jadi satu kesatuan. Nah, kemudian ini kita sweep objek pertama, enter ke objek kedua. Nah, jadi bentuknya dia yang tadinya awalnya membentuk sudut siku, dia akan membentuk sudutnya itu bulat. Ini. Seperti itu. Kemudian tools selanjutnya itu ada yang namanya press pull.
Jadi press pull itu mirip sama extrude, namun apa bedanya? Misal kita membentuk line, kita bikin 2 line deh sebagai perbandingan. Kita membentuk 2 persegi sebagai perbandingan. Ini kita copy aja. Misal kita bikin kayak gini dulu deh. Nah, ini sama aja kayak tools dari extrude. Jadi ini misal kita press pull, tuh dia sama kan kayak extrude kayak gini. Nah, bedanya kalau misalnya press pull ini, dia bisa langsung tanpa menggunakan join. Sedangkan kalau extrude ini, dia harus objek 2 dimensinya harus kita join dulu. Kita join baru kita bisa extrude. Nah, seperti ini. Kemudian bedanya yang keduanya lagi, itu kalau misalnya ada bentuk di dalamnya lagi. Misal, kita dulu. Misal ada lingkaran sini. Sebuah lingkaran mungkin bisa kita bikin garis bantu dulu. Oke. Nah, kalau misalnya dia ada 2 objek seperti ini. Kalau misalnya press pull, nah dia akan membentuk bentuk yang solid, tapi dia kan ada lubangnya karena ada objek di dalamnya. Objek keduanya ini di dalamnya. Kalau misalnya kita enter, dia akan membentuk membolongi daripada bentuk solidnya itu sesuai dengan objek keduanya ini. Sedangkan kalau misalnya kita pakai extrude, itu nggak bisa. Tuh, dia akan membentuk sebuah dinding seperti ini. Jadi dia kayak bentuknya itu akan jadi seperti tembok. Nah, kayak gitu. Jadi dia bentuknya nggak solid, nggak bakal bentuk. Kalau ini kan tadi kayak ada sebuah balok, di dalamnya itu ada lubangnya kan mengikuti objek kedua yang kita bikin ini. Jadi bedanya tuh di situ. Kemudian kita lanjut ke tools kedua yaitu union. Jadi union ini untuk menggabungkan dua belah objek 3 dimensi menjadi satu. Misalnya seperti apa? Seperti ini. Mungkin kita bisa bikin box di sini. Kemudian kita bikin box juga lagi deh di sini. Nah, ini misal kita tempelin. Kita tempel di sini. Nah, ini kalau misalnya kita arahkan kursornya ke objeknya ini kan masih satu-satu nih. Dia nggak ngegabung. Gimana cara gabungnya? Kita pencet union, kita pencet objeknya dua-duanya ini, kemudian kita enter. Nah, kalau kita arahkan kursornya, maka dia akan sudah nyatu nih. Jadi kalau misalnya dipindahin, dua-duanya bakal kepindah tanpa perlu kita blok kayak gini. Jadi dia udah menjadi satu kesatuan. Sama seperti tools kalau misalnya 2D itu kan ada yang tadi kita baru lihat join itu kan untuk menyatukan dua dua objek 2 dimensi menjadi satu. Kalau misalnya di 3D itu namanya union untuk menggabungkan objek 3 dimensi, 2 objek 3 dimensi menjadi satu. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang di sini tools selanjutnya itu subtract. Subtract ini jadi misal ada 2 belah benda. 2 belah benda 3 dimensi. Jadi dia ini akan menghapus uh, volume benda atau permukaan benda yang saling bersinggungan, yang saling kena.
Misal gimana contohnya? Ini kita move misalnya. Ini dia masuk ke dalam seperti ini. Nih, ini kan masuk ke dalam seperti ini nih. Nah, masuk ke dalam seperti ini kan. Jadi, cara penggunaannya itu kita subtract. Nah, objek yang akan kita pertahankan terlebih dahulu. Misal objek yang mau dipertahankan yang bagian sini. Kita klik, kita enter. Kemudian objek yang akan dihilangkan atau dihapus. Nah, jadi dia akan mempertahankan eh, bentuk benda yang tidak bersinggungan dengan bentuk benda yang lainnya. Kalau misalnya kita lihat, ini kan bersinggungan nih di dalamnya sini. Kita subtract, yang ini kita pertahankan, yang ini kita buang. Nah, jadi dia akan mempertahankan bagian benda, bagian objek itu yang nggak bersinggungan dengan objek lainnya. Seperti itu. Kemudian di tools selanjutnya itu ada intersect. Intersect ini kebalikan daripada subtract. Kalau misalnya subtract tadi, dia akan menghapus permukaan benda yang saling bersinggungan. Kalau intersect ini, dia akan mempertahankan volume atau permukaan benda itu yang saling bersinggungan, yang saling berkenaan. Misal, masih di objek yang sama, ini kan bersinggungan nih di tengahnya. Ini kita blok dua-duanya, kemudian kita enter. Nah, ini adalah bentuk objek yang saling bersinggungan di dalam dua objek yang tadi kita intersect. Jadi dia mempertahankan yang saling bersinggungan seperti itu. Kemudian ada lagi tools di sini, yaitu mirip-mirip seperti tools di dua dimensi, yaitu chamfer edge dan juga fillet edge. Itu gimana? Misal kita bentuk sebuah kubus seperti ini. Nah, kubus ini kan sisi-sisinya masih ini ya, masih siku gini kan ya. Nah, seperti kita tahu kalau misalnya fillet, kalau misalnya di dua dimensi itu dia gunanya untuk seperti membulatkan daripada sudutnya itu. Jadi dia sudutnya akan membuat lonjong seperti bola, seperti lingkaran, maaf. Ini kita klik fillet edge. Jadi toolsnya ada di sini, fillet edge. Radiusnya sama seperti yang dua dimensi. Radiusnya misal kita bikin radiusnya 15. Kita klik di sini. Di bagian sisi daripada benda tiga dimensinya. Kemudian kita enter. Kemudian kita enter lagi. Nah, dia akan terbentuk seperti ini. Nih. Yang tadinya siku seperti ini, dia akan terbentuk sudut yang lonjong atau sudutnya itu jadi lingkaran, jadi bulat ini. Sama halnya kayak fillet edge, chamfer edge juga seperti itu. Jadi dia gunanya untuk memotong daripada sudutnya, untuk membentuk dia sudutnya itu sudut sudutnya siku gitu dia, kayak lancip masih bentuknya. Misal kita nama komennya itu chamfer, nah, kita escape dulu, chamfer, nih chamfer edge. Kemudian kita pilih sisinya sebelah sini, sama seperti kemarin distance atau panjang kali lebarnya. Misal kita panjang kali lebarnya 10 kali 10. Kita enter. Kita enter lagi. Nah, maka dia akan terbentuk sebuah objek yang di-chamfer. Mungkin kurang besar ya. Sebentar. Kita chamfer. Pilih sisinya. Kemudian distance. Mungkin lebih besar, kita bisa bikin 40 kali 40. Kita enter. Nah, ini kelihatan nih. Nah, jadi dia akan mengikis sudutnya sepanjang 40 kali 40. Jadi 40 ke bagian sini, 40 ke bagian sini. Jadi dia membuat sudut tumpul. Nah, sudutnya kan tumpul. Kalau misalnya fillet tadi kan dia sudutnya lonjong kan, seperti lingkaran gitu dia. Dibulatkan sudut
seperti itu. Kemudian, apakah chamfer edge dan village edge ini bisa digunakan kalau misalnya, objeknya 2 atau sebuah objek? Ini bisa, bisa banget. Misal kita bikin, seperti ini deh, sebuah lingkaran, kemudian dalamnya kita pakai rectangle atau biar instan aja. Kita bikin rectangle 90 ini kita move dulu ke tengah. Nah, sebentar. Kita move ke tengah sini. Sebentar, dia kalau misalnya lingkaran nggak bisa. Jadi kita bikin rectangle lagi. Misal dia lebih besar. 150 kali 150. Ini kita move tengah-tengah sini. Ini kita bisa press pull dulu. Press pull yang bagian dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, pertama-tama, kalau misalnya kita mau pakai fillet edge, bendanya itu harus di union. Kenapa harus di union? Misal kita mau membuat village, jadi dia bentuknya akan seperti letter J di sini, seperti perosotan di sini. Nah, kalau misalnya bendanya ndak kita union, ini kan bendanya kan masih masing-masing kan. Coba kalau misalnya kita fillet edge di sekitar permukaan yang sini. Radius, kemudian radiusnya misal 30. Enter. Dia bakal membentuk fillet edge-nya ke dalam seperti ini. Jadi dia nggak letter J seperti yang kita mau. Sedangkan kalau misalnya kita union benda ini, dua-duanya, objek ini, kemudian kita pakai tools, itu fillet edge di bagian sini, radius 30. Nah, dia bakal ngebentuk uh, village-nya itu apa namanya, membulatkan sudutnya itu seperti letter J seperti ini. Jadi dia tidak ke dalam seperti yang tadi. Nah, dia ke arah luarnya seperti perosotan. Beda kan sama yang tadi ini. Bentar. Nih beda sama kalau misalnya kita nggak union dua objeknya ini. Tuh. Dia bakal ngarah ke dalam. Ini. Hal ini juga berlaku di chamfer edge. Kalau misalnya bendanya ndak di union, ndak kita satukan, kita coba chamfer edge. Kemudian kita bikin distance misal 30 kali 30. Nah, dia bakal ke dalam seperti ini. Tuh, dia bakal menuju ke dalam. Berbeda halnya kalau misalnya kita chamfer edge, kita join dulu ini, kita union, kita satukan dulu, satukan ini, kemudian kita chamfer, distance 30, tuh, dia berbeda.
dia akan mengarah ke bagian luarnya, chamfernya. Seperti itu. Kemudian ada tools satu lagi yaitu 3D, 3D Rotate. Jadi guna dari tools ini itu untuk membalikkan objek 3D-nya. Jadi bisa kita atur tuh seperti ini untuk membolak-balikkan seperti ini. Nah, seperti itu. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tools 3D ini atau 3D-nya ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada kekurangan dalam cara penyampaian saya, ataupun ada tools-tools yang mungkin kelewat atau mungkin masih belum atau sulit dipahami. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.